Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Dikutip dari Teras Gorontalo, dia mengatakan seperti ini dalam beritanya. Akhirnya terungkap isi SPTK Putri Chandrawati berteriak saat Brigadir J masuk ke kamarnya, lalu memegang paha, kepaluan, dan payudara. Apakah benar ini atau tidak? Mari kita simak bersama-sama apa yang dibicarakan oleh para netizen. Seperti ini dari netizen. Lama-lama kita bosan dengan sandiwara mereka, tapi demi B Joshua kita pantang menyerah. Mungkinkah jika PC ditahan mereka akan lebih terbuka dan memberikan keterangan kejujuran? Saya jadi curiga dengan PC yang sampai saat ini belum juga ditahan. Berada Richard dan Brib KRR tidak usah peduli lagi sama Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati karena mereka sudah merusak karir masa depan kalian. Itu mengapa FS meminta dilaporkan tentang kasus pelecehan. Kalau kita melihat fakta kejadian, kasus ini adalah pembunuhan berencana. Otak dalam pembunuhannya FS bisa juga dengan PC. Sementara oknum yang diajak melakukan kejahatan adalah Brada E, Brib KRR dan KM. Karena sebelumnya kejadian mereka, para anak buah sudah diajak bicara tentang rencana Ferdi Sambo akan membunuh Brigadir J. Jadi sudah seharusnya mereka fakta kejadian mereka terceret dalam pasal 340. Saya mengira seperti itu juga begitu. Dalam artian apa yang disampaikan dalam berita terasgorontalo.com tadi seakan-akan ini tidak benar begitu. Karena dari keterangan Putri Chandrawati sampai saat ini itu berubah-ubah sampai berubah 3 kali. Yang terakhir yang saya baca dalam beritanya tadi ini benar atau tidak saya tidak tahu. Tapi yang jelas bahwa itu mungkin tidak seperti itu mungkin. Bahkan beritanya seperti ini. Mari baca bersama-sama. Akhirnya terungkap isi SPTK Putri Chandrawati berteriak saat Brigadir J memegang paha, kemaluan, dan payudara. Kini beredar di SP3 laporan Putri Chandrawati soal pelecehan seksual yang dialaminya. Dalam SP3 laporan Putri Chandrawati juga mengungkapkan detail adegan kamar Ferdi Sambo itu dengan Brigadir J. Dalam Putri Chandrawati mengaku payudara, paha hingga kemaluan diraba Brigadir J. Bahkan Putri Chandrawati dalam SP3 tersebut mengaku bahwa dirinya diancam Brigadir J. Brigadir J disebut meraba bagian tubuh intim Putri Chandrawati, istri Ferdi Sambo. SP3 laporan istri Ferdi Sambo itu dibongkar oleh Johnson Panjaitan. Johnson Panjaitan kembali membongkar SP3 laporan istri Ferdi Sambo hingga terjadi pembunuhan Brigadir J. Dalam kejadian di Magelang terdapat 5 orang yang terlibat, diantaranya Brada J, Brigadir J, Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, dan Brada E dan Susi. Apakah benar seperti itu? Saya yakin tidak. Karena apa? Karena yang dilakukan Putri Chandrawati sampai hari ini itu berbelit-belit begitu dan bahkan berubah 3 kali keterangan. Yang pertama karena ada pelecehan seksual. Yang kedua karena Brada J masuk ke kamar terenggap-enggap, kemudian diketahui oleh Kuat Ma'ruf, bisa seperti itu. Ada yang terakhir bahwa Putri Chandrawati di SP3-nya keterangannya yang dibongkar oleh pengacaranya ada Brigadir J masuk ke kamar meraba, dan ini mungkin tidak benar begitu. Mari kita lanjutkan seperti apa beritanya. Ini Komnas HAM secara terbuka menyebut mendiang Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J sempat menggendong Putri Chandrawati, istri Ferdi Sambo di Magelang, Jawa Tengah. Sebelumnya Direktur Tindak Pidana Duren 3, laporan tersebut dihentikan setelah Polri melakukan gelar perkara dan tidak menemukan bukti sama sekali. Ini harus jelas ini. Dan bahkan dalam ketika keterangannya seperti ini, dikutip dari SP3 laporan Putri Chandrawati yang dibacakan oleh Panjaitan pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekitar pukul 17, bermula ketika korban sedang berada di kamar dalam posisi terbaring di tempat tidur. Tiba-tiba pelaku Brigadir J masuk langsung memegang paha, kemaluan, serta memegang payudara. Kemudian korban kaget dan langsung berteriak tolong-tolong. Namun pelaku langsung mengancam korban dengan senjata api. Pelaku langsung keluar dan kamar korban. Akibatnya korban merasa ketakutan dan menceritakan kepada suami korban. Benarkah seperti itu begitu? Jadi saya rasa cerita ini seakan-akan dibuat-buat oleh orang-orang yang mengarah kepada Brigadir J begitu. Kan sudah jelas ini pembunuhan berencana begitu.
Kalau dia ada pelecehan seksual, maka otomatis CCTV mungkin tidak bisa dibuang begitu, dan alat bukti sudah ada. Kalau toh ada pelecehan seksual mungkin tidak dibunuh seperti ini begitu. Bahkan Verdi Sambo yang datang menangis ketika menceritakan dan mendengar cerita dari Ibu Putri Chandrawati. Benarkah seperti itu ya? Saya rasa tidak seperti itu begitu. Dan bahkan di sini peristiwa di Magelang, hubungan antara Putri Chandrawati dan Brigadir saat di Magelang semakin mencuat setelah Komnas HAM mengungkapkan dalam satu rekomendasi yang mengatakan bahwa ada dugaan terjadi pelecehan seksual di Magelang. Erman memaparkan bahwa klien Bribka RR Ricky Rizal menjelaskan peristiwa saat di rumah Verdi Sambo di Magelang. Dalam pengakuan Bribka RR menjelaskan saat Putri Chandrawati dan Brigadir J dalam kamar di Magelang. Kedatangan Brigadir J ke kamar Putri Chandrawati karena sore itu dia ditanyai oleh Verdi Sambo. Saat mengantar itu Putri Chandrawati menghubungi dan meminta Bribka RR untuk segera pulang. Setibanya di rumah, RR segera menuju lantai atas untuk menemui Putri Chandrawati. Namun sempat bertemu dengan Kuan Ma'ruf yang dalam kondisi marah. Kan seakan-akan ini kan dibuat oleh mereka begitu kan. Jadi saya rasa tidak ada seperti itu begitu. Dan bahkan saya yakinnya mungkin tidak seperti itu begitu, cerita-cerita seperti mungkin dari hayalan-hayalan aja bagi mereka, bagaimana tuntutan dari dari hukum mungkin biar lebih ringan mungkin seperti itu. Terus ke dalam beritanya, kemudian Bribka RR bertemu dengan Putri Chandrawati yang mana Ibu Peci menanyakan di mana Brigadir J. Karena saat itu Brigadir J dinyatakan oleh Putri Chandrawati, maka Bribka RR menyarankan agar Brigadir J segera menemui Ibu Peci. Masih dengan Erman, setelah Brigadir J keluar kamar, Bribka RR kembali menanyakan apa tentang yang terjadi sebenarnya. Kemudian Bribka Ricky Rizal atau Bribka RR dikatakan mulai sadar dengan bicara jujur untuk bongkar skandal pembunuhan berencana Verdi Sambo terhadap Brigadir J. Ditenggarai setelah ditangi istri dan keluarganya hingga dirinya menangis. Bahkan Bribka RR sempat ingin jadi justice kolaborator atas skandal pembunuhan berencana tersebut. Namun kasus penembakan tersebut Brigadir Yosua atau Brigadir J hingga kini terus menimbulkan berbagai spekulasi. Kali ini tentang keterlibatan Putri Chandrawati yang merupakan istri dari Verdi Sambo yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka. Hal itu disampaikan oleh Ketua Komnas yakni Ahmad Taufan Danamik yang memiliki kecurigaan bahwa ada lebih dari satu eksekutor dalam kasus Brigadir J. Sebelumnya Baradae memberikan kesaksian dalam keterangannya bahwa selain dirinya Verdi Sambo juga ikut menembak Brigadir J. Namun tidak cukup sampai di situ, kini nama Putri Chandrawati ikut terseret dan diduga menjadi salah satu eksekutor penembakan. Ya, ini sangat menarik sekali ya kalau ditelusuri. Kita RR dan yang lain yang terlibat, kita harus terbuka begitu. Kalau tidak, maka yang disangkakan dalam pasal-pasal berlapis Anda juga kena begitu. Kalau diceritakan apa sebenarnya dan sekarang ada bukti baru bahwa Putri Chandrawati juga ikut menembak, apakah benar seperti itu? Jadi ini menjadi spekulasi sekali di masyarakat ya. Tentu ini menjadi catatan penting kepada Kapolri, dan Pak Jokowi sudah menekan Kapolri dihukum sekeras sesuai dengan akibat pembunuhan berencana itu dengan pasal berlapis-lapis. Tapi pada hakikatnya hari ini masih belum ada kejelasan begitu ya. Dan bahkan komentar netizen sangat muak dengan pemberitaan seperti ini. Senantiasa hadir dari Malaysia. Oke, jika benar mengenai hubungan PC dan KM, berarti FS pun kena prank istri KM-nya. Kebenaran dari salah satu saksi akan memberikan kebebasan bagi pelaku lainnya. Ini salah satu strategi yang mereka jalankan, termasuk memakai alat yang kebanyakan disebut sebagai lie detector. Padahal alat ini adalah salah satu kesalahan yang pernah dimanfaatkan oleh penyidik dunia. Bahkan sudah lama alat ini tidak lagi dipakai oleh negara-negara maju. Sampai saat ini sangat terlihat adanya skenario pengundisian yang sangat menguntungkan para pelaku dan persidangan yang akan bisa membuat mereka bahkan bebas. Yang paling terlihat adalah kekurangan usaha
mengumpulkan bukti ilmiah dan fakta, lebih mengedepankan memakai hal-hal yang bersifat non ilmiah. Jadi saya lebih menyimpulkan begini. Apa yang terjadi selama ini terhadap Putri Chandrawati ini seakan-akan mengarang cerita begitu. Di laporan SP3 ada memegang paha ini dan situ dan sebagainya. Ada di yang kedua di laporannya Brigadir J masuk langsung menggendong, dilihat oleh Kuat Ma'ruf. Ada ya pemberitaan lagi bahwa adegan ini sudah lama berhubungan dengan PC. Ini mungkin saya pribadi tidak ada tidak seperti itu. Tetapi saya katakan ini adalah murni perencanaan pembunuhan berencana. Dan saya yakin di balik ini pasti ada yang ditutup-tutupi. Suatu saat nanti pasti akan menjadi fakta yang sebenarnya begitu kan. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.